Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi washabihi ajmaina amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, sebelum ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Pera Krisandayani dengan NPM 102210099 dari kelas I1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas 2 rangkuman materi Ma'rifatur Rasul. Semoga bermanfaat. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang hajatul insan ila rasul, atau kebutuhan manusia kepada rasul. Yang pertama ada al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menjadikan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu Al-Insan, Al-Bashar, Bani Adam atau anak Adam, dan Syuriat Adam atau keturunan Adam. Kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Selanjutnya fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Kholik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Kholik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Fitrah yang pertama yaitu wujudul Kholik atau kewujudan pencipta, merupakan suatu yang tak diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta atau Rob di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Yang kedua yaitu ibadatul Kholik. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Yang ketiga yaitu hayatul munadomah atau petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Selanjutnya hidayatul rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan yaitu Allah dan Rasul. Hidayatul Rasul yang pertama yaitu makrifatul Kholik atau petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Yang kedua yaitu minhajul hayah, petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah adalah teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Selanjutnya ibadatul shohih.
Ibadatul shohi adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Materi yang kedua yaitu tentang ta'rifu Rasul atau pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Secara istilah yaitu seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul. Yang pertama yaitu hamilur risalah, yaitu membawa dan menyampaikan risalah, diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Yang kedua yaitu qudwatu fit takbikir risalah, yaitu menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya, diterangkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Namun perlu diingat, tidak semua orang yang membawa risalah dan menjadi qudwah atau contoh dapat disebut atau diakui Rasul. Karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu memiliki as-sifatul asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya, misalnya sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Yang kedua yaitu memiliki al-mu'jizat. Yang ketiga yaitu adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Yang terakhir yaitu adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Demikian isi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.